Terpujilah namamu Tuhan, karena kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Tuhan sudah mendengar doa kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat di tempat ini sebagaimana rencana kami sebelumnya, bahwa kami akan mengadakan gereja Padang, di mana kami menyembah Engkau di tempat suasana yang begitu terbuka Tuhan, mengenang dan mengingat, memperingati akan kenaikan kembalinya Tuhan Yesus ke surga. Ya Tuhan, biarlah penyembahan kami pada saat ini kami lakukan dengan hikmat, bermakna, sehingga dalam hidup kami Tuhan, kami sungguh menghayati akan kuasa dan kebesaran-Mu yang boleh kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Ini yang luar biasa dalam iman kami, bahwa menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, selayaknya kami terus disemangati, selayaknya kami terus memiliki pengharapan, karena Tuhan sudah melakukan karya keselamatan dengan begitu sempurna. Dan biarlah terus kami dibangun Tuhan untuk bertumbuh di dalam iman, bahkan boleh menjadi saksi di kami semua bersama dengan jemaat-Mu, khususnya PWJT, ya, himpunan kami ini. Kami tidak kembali dengan sia-sia, tetapi benar-benar kami hayati betapa kebaikan Tuhan dalam hidup kami begitu nyata. Ini kami ya Tuhan yang menyerahkan pelayanan hari ini, penyembahan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, karena kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah yang telah memperjumpakan kita di hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali berkumpul di sini, bahkan seluruh umat yang percaya berkumpul di berbagai tempat untuk memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Sekalipun kita tidak melihat peristiwa yang luar biasa itu, namun firman-Nya membangun iman dan pengharapan kita bahwa Ia setia pada janjinya dan kepergian-Nya tidaklah selamanya, melainkan Ia pergi dan akan kembali serta membuat kita mewarisi kemuliaan Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Alkitab kita dari Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Raja yang besar atas seluruh bumi, Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. suku bangsa di bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihnya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Klik nomor 8 segala puji syukur. Kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Janji Allah, kadang kita merasa lelah dan menjadi manusia yang tidak setia pada ketetapan yang telah Ia berikan. Kita sering hidup dalam pemberontakan dan melawan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Karena itu dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga di hari ini, kita dituntun untuk terus merenungkan kehidupan kita. Sungguhkah di dalam hidup kita ini kita telah menjalankan perintah yang telah Ia tinggalkan bagi kita, menjadi saksinya di dalam karya dan kerja kita, serta menanti kedatangannya yang dengan setia? Ataukah kita masih saja hidup dalam dosa dan pemberontakan, melawan kehendak Allah dan tidak setia dalam penantian kita? Mari dengan sungguh kita datang menghadap Tuhan dalam kerendahan, mengaku dan memohon pengampunan darinya. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dan memohon, ampunilah kami yang berdosa. PKJ 179, baitnya yang pertama, kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia memberikan segalanya untukku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 39 sampai 40 mengatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka
Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Firman Tuhan. PKJ 248 bait pertama dan Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan kau terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Firman Tuhan sesuai dengan pasal-pasal pembacaan yang telah ditetapkan untuk kita. Mari kita berdoa memohon kuasa pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah, Allah yang kekal di dalam sorga. Pada kami di tengah-tengah padang di tempat ini, kami sungguh meyakini bahwa inilah tempat yang Tuhan tentukan bagi kami untuk bersama-sama menyembah di hadapan hadirat-Mu. Dan dalam penyembahan kami pada saat ini, firman kebenaran-Mu akan disaksikan. Berkatilah kami ya Tuhan, hikmat melalui Roh-Mu yang kudus Engkau karuniakan, agar melalui hikmat-Mu, firman kebenaran yang hidup kami berdoa. Amin. firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini para Rasul 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberitakan kepadamu Roh Kudus hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan kebenaran, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan yang dikerjakan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Diri kepada semua murid. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Tuhanku, Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Firman Tuhan. Agak sejuk, dingin, sambil angin bertiup.
sepoi-sepoi, menjadi bahagian hidup kita, memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Salah satu pengakuan yang sangat mendasar dalam iman kita. Ya, tema perenungan kita dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus, mewarisi kemuliaan Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama, dan sekarang kita ingin berbagi dalam merenungkan firman ini berdasarkan tema mewarisi kemuliaan Kristus. Saya menghubungkan pembacaan kita yang secara khusus dari kitab Efesus pasal 1 dengan kitab Roma pasal 8 ayat 17 dan 18. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 17 dan 18 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli warisnya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Rasul Paulus katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mewarisi kemuliaan Kristus. Firman yang sudah disaksikan, sudah disampaikan. Firman Tuhan yang sudah diperdengarkan sejak zaman Rasul Paulus dan sampai sekarang. Gereja Toraja secara khusus mengaminkan bahwa warisan tentang kemuliaan Kristus menjadi bahagian hidup kita. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli warisnya. Sering saya ungkapkan bahwa kita tidak ragu-ragu lagi mengungkapkan kita sebagai anak-anak Allah. Sebutan itu, ungkapan itu, tentu semua kita mengaminkan, atau ada yang belum meyakini sepenuhnya bahwa kalau kita katakan kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahirkan dan dibaharui di dalam Yesus Kristus, itu masih menjadi tanda tanya. Menjadi pekutana pala kaleta. Karena mungkin kita berpikir bahwa manesangantar itu di surah register jemaat. Ya. Atau ada di antara kita yang belum percaya, belum meyakini 100% melalui iman bahwa jika kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita adalah milik Kristus. Ya. Yang oleh firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita, kita adalah ahli warisnya. Ahli waris di sini ialah orang yang mendapatkan, orang yang berhak mendapatkan keselamatan
Dan kalau firman Tuhan hari ini mewarisi kemuliaan Kristus, kasi manay mo ito kamalabiran na pong Yesus. Jemaat Tuhan, Ibu Bapak dan Saudara, secara khusus kami Ibu sudah mengaminkan, amin? Ya. Itu inti firman hari ini, mewarisi kemuliaan Kristus. Artinya bahwa kita sungguh-sungguh, semoga dari pribadi-pribadi kita yang hadir semua di sini, ada orang tua, ada orang dewasa, ada anak-anak, kita mengaminkan bahwa kita telah berhak menerima janji-janji Allah. Rasul Paulus katakan, yang jangan sentuh tubuh ini, karena tubuh ini adalah tubuh yang mulia. Yesus mendapatkan kemuliaan setelah melewati penderitaan, kematian, bahkan setelah dia dibangkitkan. Dia mewarisi kemuliaan sungguh sempurna. Dan kemuliaan itulah yang oleh firman pada hari ini menunjuk kita, mengatakan kepada kita, mengingatkan kita. Ya, saya katakan mengingatkan kita bahwa kita adalah ahli waris. Sama seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di Roma. Tidak hanya kepada jemaat Efesus, tapi juga kepada jemaat Roma. Rasul Paulus menjelaskan, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya. Dari firman Tuhan ini, saya mau katakan bahwa memang kalau kita memahami iman, melalui iman kita, keunikan kekristenan. Ya. Aden anak jadi sangat senga ini teh. Iyo, jongnya lu. Kuku anang senga kita terserah nih. Biasa jawaban kuku senga ya tuh senga. Ya, artinya memang unik kita orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Apanya yang unik? Ialah kekristenan itu keunikannya terletak pada kemuliaan Kristus. Mengapa? Karena sekali lagi Kristus telah berhasil melalui penderitaan, Kristus telah berhasil mengalahkan maut, dan dia bangkit. Ya. Kemuliaan pada umumnya orang, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kemuliaan menunjuk kepada kedudukan. Ya, mentirolako kan koran na tahu analen di amalabi nasabak konang di po torroto apa di pasenga-senga itu torranna. Ya, menyangkut kedudukan orang yang punya kehebatan tertentu. Ya, kita mendengarkan dia disebut dipermuliakan karena kehebatannya tidak sama dengan kehebatan orang lain. Orang yang punya kekuasaan yang tinggi, ya, sering kita mendengar yang mulia. Ya. Mengapa? Karena dia punya kekuasaan. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, kemuliaan digambarkan sebagai sesuatu keadaan yang agung, terhormat, luhur, dan biasanya melekat pada orang-orang tertentu. Seorang raja
diagungkan karena jabatannya sebagai raja. Nah, yang menarik yang saya katakan bahwa ada keunikan bagi orang Kristen ialah kemuliaan pada Kristus. Kemuliaan pada Kristus sekali lagi sungguh sangat dalam maknanya, karena memang sangat berbeda dengan kemuliaan yang sering diungkapkan. Kita dengarkan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kemuliaan Kristus tidak lahir dari kedudukannya, tetapi kemuliaan Kristus sekali lagi setelah dia berhasil melalui penderitaan. Kemuliaan Kristus setelah berhasil melalui kematian. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, maka kita akan mewarisi janji-janji Allah jika kita mengaminkan, percaya kepada Kristus. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus kemuliaan yang ada itu. Rasul Paulus katakan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lalu Rasul Paulus mengungkapkan keyakinannya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di sanalah letak rahasia. Jadi tidak sekedar orang Kristen disebut sebagai, ya, biarlah mereka itu direndahkan atau disiksa atau dipandang enteng. Ya. Ada dasar kita, ialah karena Kristus telah menderita. Yesus sendiri berulang-ulang mengungkapkan, sama seperti dalam pembacaan kita. Jemaat Tuhan, karena itu di dalam pembacaan kita, kalau kita baca kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11, Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53, ya, ini sangat ditekankan bagaimana para murid terus melekat kepada warisan kemuliaan Kristus untuk mereka pelihara dan jaga dalam kehidupan. Inilah yang memberi semangat kepada mereka untuk tidak ragu-ragu dan tidak merasa capek dan mundur untuk terus menyaksikan tentang iman yang mereka telah miliki. Jemaat Tuhan, ibu bapak dan saudara, sama seperti kepada orang Efesus, kepada kita juga sebagai pewaris kemuliaan Kristus. Dalam bacaan kita tadi ada satu janji Kristus, ialah Dia menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong bagi para murid untuk memperlengkapi mereka menjalani kehidupan mereka di masa depan, terlebih dalam menyaksikan Injil keselamatan itu. Ya, dikatakan di sini sebagai pewaris kemuliaan Kristus. Memang kita harus berbeda dari cara dunia memandang kemuliaan itu dalam kehidupan kita. Teladan dan pengharapan kita hanya Kristus yang harus kita aminkan dan kita saksikan. Sekalipun orang-orang percaya di Efesus secara tidak rinci diungkapkan bahwa mereka sebagai pewaris kemuliaan Kristus, namun melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, yang paling penting, yang paling mendasar ialah
menjadi panggilan dan tugas kita ialah menjaga kemurnian warisan Kristus itu. Apa warisan Kristus kepada kita? Dalam bacaan kita diungkapkan ialah iman. Beriman kepada Yesus yang menderita, yang beriman kepada Yesus yang mati, beriman kepada Yesus yang bangkit, beriman kepada Yesus yang naik ke surga, yang kita rayakan pada hari ini. Sungguh menjadi warisan yang sungguh mulia, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak seperti dunia dalam kemuliaannya. Hanya mewarisi, diwariskan kepada orang-orang tertentu. Sama seperti pemazmur menekankan, sebagai orang-orang yang telah mewarisi kemuliaan Tuhan. Pemazmur menyaksikan di dalam bacaan kita yang kita ucapkan secara berbalasan tadi bahwa pemazmur menyadari kemuliaan Tuhan pada dirinya jika dia terus menjalani kehidupan dan bekerja, menjalani kehidupannya dengan baik, terus menyatakan pujian kepada Tuhan, sehingga dari kehidupannya dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu juga yang diperintahkan oleh Yesus sendiri dalam bacaan kita dari Injil Lukas kepada murid-muridnya, agar kamu menjadi saksi tentang kemuliaan Kristus. Kaum ibu, jemaat Tuhan, selaku pewaris kemuliaan Kristus, mari kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ada istilah yang sangat penting bagi kita ialah kita melekat selaku orang-orang yang percaya kepada warisan Kristus yang telah dipermuliakan oleh Allah Bapa-Nya sendiri. Warisan itu tentu menjadi berkat khusus bagi kita pribadi lepas pribadi. Mari kita jalankan kehidupan kita, berkarya di tengah kehidupan sehari-hari, dan terus meneladani sikap hidup sang pemberi warisan kemuliaan itu sendiri, yaitu Kristus, yang kita sudah rayakan hari kenaikannya pada hari ini. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Amin. Kita bersama-sama dalam suasana ini kita mengungkapkan doa agung yang sudah diajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Berikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dan melalui pujian NKB 199 bait pertama sampai Pesan pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku, yaitu yang Pertama, ibadah rutin PPGT hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, tempatnya di Mega Indrawati Kalak Padang dan Medi Windayati Kalak Padang. Pelayan Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu, ya Allah. Waktu sejenak telah kami layankan bersama-sama. Kami menyembah Engkau, memuji-muji Engkau. Ialah pujian jemaat-Mu, menjadi persembahan yang benar di hadapan hadirat-Mu, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama, dan menjadi bahagian hidup kami selaku anak-anak-Mu yang mewarisi kemuliaan Kristus, Allah yang kekal di dalam sorga. Dalam persekutuan ibadah ini, kami mendoakan perjalanan kehidupan kami, jemaat-Mu, untuk sepanjang minggu ini. Tuhan terus menyertai dan memberkati kami, agar kami boleh melalui kehidupan sepanjang minggu ini dalam damai sejahtera-Mu. Di tengah-tengah persekutuan ini, jemaat-Mu telah memberi persembahan syukur. Tuhan memberkati agar dapat dipakai dengan baik di tengah-tengah pelayanan jemaat Tuhan. Allah yang kekal di dalam sorga, seluruh rangkaian kegiatan yang akan kami jalani bersama-sama di tempat ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memimpin dan menyertai kami hingga selesainya, dan kami boleh melihat bahwa Tuhan ada dan dekat bersama-sama dengan kami
menyertai kami, terlebih di dalam sukacita dan kegembiraan merayakan hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Inilah syafaat, doa, syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam anakmu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami peringati hari kenaikannya ke sorga pada hari ini. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita dari kitab Efesus pasal 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Firman Tuhan. PKJ 177 bait pertama dan ketiga, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah penciptakan, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatku. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu. Aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatku. Jemaat Tuhan, pergilah, nantikanlah kedatangan Allah dengan setia melakukan kehendaknya. Hiduplah dalam pengharapan dan jadilah saksinya, serta warisilah kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan mendukung dan memberkati hidup kami. Dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita angkat pujian dari PKJ 241 bait pertama dan kedua, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak.
kembali lagi ya Allah kami menghampiri hadirat-Mu, karena kesetiaan-Mu terus mengiringi kehidupan kami. Baru saja Tuhan kami bersama jemaat-Mu lewat pelayanan hamba Tuhan, pelayanan PWGT yang telah berlangsung. Lewat pelayanan ini Tuhan, kami boleh menikmati penyembahan di mana kami boleh bersyukur atas karya-Mu. Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Sungguh Tuhan, syukur ini selayaknya kami naikkan kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, kami masih akan melanjutkan bagian dan tetap bersama-sama dengan kami, menopang kami. Lebih daripada itu Tuhan, sebentar ketika kami akan kembali, Tuhan mendahului kami dalam perjalanan, menopang kami sehingga kami boleh tiba dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan kami ini. Kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang telah kembali ke surga. Amin.